Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di video wawancara kelompok kami. Saya Agnes Patricia Angelika selaku moderator serta rekan-rekan saya yang bernama Beatrilia Pancali Maharani, saya Helma Saskia Putri, saya Putri Nora Ayu, dan saya Lela Rahma. Dalam wawancara kami hari ini, kami akan membahas secara mendalam tentang masa pemerintahan Soeharto, Jenderal Besar TNI Purna. Soeharto, ia adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir militernya di Kamil atau Tentara Hindia Belanda dan kemudian bergabung dengan TNI setelah kemerdekaan Indonesia. Soeharto dikenal sebagai tokoh militer yang memegang peran penting dalam penumpasan G30S pada 1965. Setelah itu, kekuasaan semakin kuat pada tahun 12 Maret 1967. Ia secara resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun hingga mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan reformasi. Oke, baik, langsung saja kita mulai wawancara hari ini. Kita akan menggali beberapa aspek penting dari kepemimpinan Soeharto. Baik, yang pertama, saya ingin bertanya kepada narasumber pertama, bagaimana Anda menganalisis transformasi peran TNI dari era defensi ABRI yang dominan di masa Orde Baru menuju paradigma baru TNI profesional pasca reformasi, dan sejauh mana TNI berhasil menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi sipil? Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya mau menjawab bahwa transformasi TNI merupakan salah satu pencapaian penting reformasi. Era Orde Baru menempatkan ABRI sebagai kekuatan sosial politik melalui divisi, dengan perwira militer menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan sipil hingga level desa. Pasca 1998, TNI mengalami reformasi internal yang signifikan, penarikan dari politik praktis, pemisahan Polri dari TNI, penghapusan fraksi TNI atau Polri di MPR atau DPR, dan fokus pada pertahanan negara. Meskipun masih ada tantangan seperti bisnis TNI dan occasional political involvement di tingkat lokal, secara umum TNI berhasil bertransformasi menjadi institusi yang lebih profesional dan subordinat terhadap otoritas sipil. Hal ini merupakan prestasi penting mengingat sulitnya reformasi militer di banyak negara berkembang. Oke, baik, itu adalah jawaban dari narasumber kita yang pertama. Sekarang saya ingin beri pertanyaan lagi kepada narasumber pertama, yaitu bagaimana dinamika hubungan antar agama dan etnis di Indonesia berubah dari era Orde Baru yang menekankan isu SARA hingga era reformasi yang membuka ruang kebebasan berekspresi, dan apa implikasinya terhadap kebenekaan Indonesia saat ini? Baik, terima kasih moderator. Saya mau menjawab bahwa era Orde Baru menerapkan pendekatan depolitisasi SARA yang ketat. Isu agama, ras, dan etnis ditekan untuk menjaga stabilitas. Namun, ketegangan sebenarnya hanya terpendam. Pasca reformasi, kebebasan berekspresi membuka ruang dialog yang lebih terbuka, namun juga memunculkan tantangan baru. Di satu sisi, kita melihat penguatan civil society, dialog antara agama yang lebih aktif, dan pengakuan terhadap keberagaman budaya lokal. Di sisi lain, kebebasan juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menyebarkan narasi kebencian. Fenomena seperti politisasi agama dalam pilkada, intoleransi terhadap minoritas, dan polarisasi identitas menunjukkan bahwa pluralisme Indonesia menghadapi ujian yang serius. Diperlukan penguatan pendidikan multikultural dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga kebinekaan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk narasumber pertama. Tangkap duluan. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu bagaimana sih Soeharto mengelola hubungan dengan militer dan apa pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan di Indonesia? Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab bahwa Soeharto memiliki hubungan yang sangat dekat dengan militer yang salah satu sebagai pilar utama kekuasaannya. Ia mengintegrasikan militer ke berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, termasuk dalam ekonomi dan juga politik. Dengan memberikan posisi strategis kepada para jenderal, Soeharto memastikan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, hal ini juga menciptakan struktur kekuasaan yang otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika terjadi ketidakpuasan di kalangan masyarakat, militer seringkali digunakan untuk menekan protes, yang pada akhirnya memberikan citra pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada narasumber kita. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi
seberapa besar sih peran korupsi dalam pemerintahan Soeharto dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembangunan ekonomi? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjawab bahwa korupsi pada masa pemerintahan Soeharto sangat masif dan terstruktur, melibatkan keluarga, kroni, dan pejabat tinggi. Praktik korupsi ini mencakup efektivitas pemerintah dan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang besar. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok tertentu saja, sementara masyarakat luas tetap hidup dalam kemiskinan. Korupsi juga menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara. Akhirnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan runtuhnya rezim Soeharto. Itu saja saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber yang kedua atas jawabannya. Saya akan bertanya kembali kepada narasumber yang ketiga, yaitu apa sih itu KKN yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Soeharto? Baik, moderator. Baik, terima kasih moderator. Jadi KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi secara luas selama pemerintahan Soeharto yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998 dalam era yang dikenal sebagai Orde Baru. Praktik KKN ini menjadi salah satu ciri utama kritik terhadap Orde Baru karena dianggap melemahkan integritas pemerintahan, meningkatkan ketimpangan ekonomi, dan merusak kepercayaan publik. Tuduhan KKN menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang akhirnya menyebabkan lengsernya Soeharto dari kekuasaan. Meskipun KKN sering diasosiasikan dengan era Soeharto, istilah ini tetap relevan dan dalam diskusi tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia hingga saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu adalah jawaban dari narasumber kita yang ketiga. Selanjutnya pertanyaannya, apa itu Golkar dan apa sih perannya dalam pemerintahan Soeharto? Baik, terima kasih kepada moderator. Golkar adalah singkatan dari golongan karya. Golkar adalah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1964 sebagai wadah bagi berbagai kelompok fungsional seperti buruh, petani, dan militer untuk mendukung pemerintahan. Pada masa pemerintahan Soeharto, Golkar menjadi alat politik utama yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru melalui dominasi. Baik, terima kasih untuk jawaban dari narasumber kita yang ketiga. Di sini saya ingin bertanya untuk narasumber kita yang keempat, yaitu bagaimana warisan kontroversial Soeharto mempengaruhi politik dan masyarakat Indonesia serta jatuhnya rezimnya. Terima kasih moderator. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan ketidakadilan sosial masih mempengaruhi politik dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Proses rekonsiliasi dan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi tantangan dan banyak masalah struktural yang ditinggalkan oleh rezimnya masih perlu diatasi oleh generasi mendatang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari pertanyaan yang pertama. Saya akan bertanya lagi untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih keberhasilan pembangunan ekonomi di era Soeharto? Terima kasih moderator. Jadi Soeharto berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi selama beberapa dekade. Program Revolusi Hijau meningkatkan produksi pangan, infrastruktur dibangun, dan angka kemiskinan secara statistik menurun. Banyak yang menganggap era ini sebagai tonggak modernisasi Indonesia. Namun di balik itu, pembangunan sangat tersentralisasi dan tidak merata, dengan manfaat yang lebih banyak dirasakan oleh kelompok elit dan pengusaha kroni. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tampak kokoh ternyata sangat rentan, terbukti saat krisis moneter 1997 sampai 1998 terjadi. Ekonomi Indonesia kolaps dengan cepat dan masyarakat menengah ke bawah paling merasakan dampaknya. Itu saja, moderator. Terima kasih untuk narasumber. Baik, masih ada nih dua pertanyaan lagi dari saya selaku moderator. Jadi dari narasumber kita hari ini, mungkin ada yang salah satunya yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama itu, apa yang bisa dipelajari generasi muda dari masa kepemimpinan Soeharto? Mungkin ada yang bisa menjawab dari apa yang saya tanyakan? Mungkin saya saja, moderator. Baik, kepada saudari Elma dipersilakan. Jadi yang bisa diambil generasi muda dari masa kepemimpinan Soeharto itu adalah generasi muda perlu belajar bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kepemimpinan yang otoriter mungkin membawa stabilitas jangka pendek tetapi menimbulkan luka sejarah yang panjang. Demokrasi memang tidak sempurna tetapi memberi ruang koreksi, kritik, dan partisipasi rakyat yang lebih sehat bagi bangsa ke depannya. Wah, sangat bagus ya jawaban dari narasumber kita kali ini. Ada satu lagi nih pertanyaan saya untuk narasumber kita, yaitu bagaimana sih kebijakan
kebijakan transmigrasi di era Soeharto berdampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan di sekitarnya? Baik, saya yang akan menjawab itu. Jadi, program transmigrasi bertujuan mengurangi kepadatan di Jawa, tapi sering mengabaikan hak-hak masyarakat adat di luar Jawa. Banyak tanah adat diambil paksa dan benturan etnis pun terjadi. Selain itu, pembukaan lahan besar-besaran merusak ekosistem hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Baik, terima kasih untuk narasumber kita pada wawancara. Apa peristiwa penting yang menandai awal dan akhir pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru? Jawabannya adalah peristiwa penting yang menandai awal dan akhir pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru yaitu dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada 11 Maret 1966 yang memberikan Soeharto kewenangan untuk mengendalikan situasi keamanan yang kacau dan akhirnya menggantikan Soekarno sebagai presiden. Super Semar menjadi titik awal Orde Baru yang menandai perubahan besar dalam politik Indonesia. Sementara itu, pemerintahan Soeharto berakhir pada tahun 1998 setelah terjadinya kerusuhan besar yang dipicu oleh krisis moneter Asia dan aksi protes mahasiswa, seperti tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. Tekanan massa dan kondisi ekonomi yang memburuk memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru. Yang keduanya, iya. Bagaimana peristiwa Malari 1974 mencerminkan ketegangan sosial dan politik pada masa pemerintahan Soeharto? Jawabannya adalah peristiwa Malari malam petanggal 15 Januari 1974 terjadi ketika ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi menentang kebijakan Soeharto yang dianggap terlalu pro-investor asing dan mengabaikan kepentingan rakyat. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan sosial yang melibatkan penjarahan dan bentrokan dengan aparat keamanan. Malari mencerminkan ketegangan antara pemerintah yang berfokus pada pembangunan ekonomi dengan dukungan asing dan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan serta menuntut perubahan politik dan sosial. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting yang menunjukkan adanya resistensi terhadap otoritarianisme Orde Baru meskipun rezim tetap bertahan dengan pendekatan represif. Oke guys, jadi itu tadi wawancara kita. Kita dapat banyak sekali insight dan soal pemerintahan Soeharto kan? Era Orde Baru ini emang penuh warna. Ada sisi positif yang bikin orang kagum, tapi juga ada sisi gelap yang bikin kita mikir ulang. Dari pembicaraan tadi, kita bisa lihat kalau Soeharto berhasil membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan di banyak sektor kayak infrastruktur dan pertanian. Tapi di sisi lain, ada juga loh cerita soal pembungkam dan kebebasan berpendapat korupsi yang merajalela, sama ketimpangan sosial. Oke guys, sekian video wawancara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.